Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi minggu yang lalu ya, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Yang kedua yaitu konsep mol. Jadi yang pertama kemarin AR dan MR, yang kedua adalah konsep mol. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita baca doa dulu. Kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi semua. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, ini adalah jawaban latihan soal minggu yang lalu ya. Nah, yang belum mengerjakan segera dikerjakan, jawabannya sudah ada, kalian tinggal melengkapi caranya. Baik, kita lanjutkan tentang konsep mol. Mol itu apa? Mol itu adalah nama satuan untuk menyatakan jumlah partikel atau menyatakan jumlah zat ya. Mol ini termasuk dalam 7 besaran pokok. Nah, seberapakah 1 mol itu? 1 mol itu yaitu jika sebuah benda berjumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi partikel itu bisa atom, bisa ion, bisa molekul. Ya, masih ingat itu ya? Nah, angka ini disebut dengan bilangan Avogadro atau dilambangkan dengan L. Contoh soal, 0,5 mol karbon atau C itu terdiri dari berapa atom? Sama dengan begini ya. 1 lusin itu sama dengan 12 benda. Nah, kalau setengah lusin berapa? Nah, sama dengan ini. Kalau 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau setengah mol berapa? Jadi setengah kali bilangan Avogadro. Jadi berapa? Jadi separuhnya angka itu yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Paham ya? Kita lanjutkan contoh soal kedua. 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl itu berarti sama dengan berapa mol? Jadi begini, 24 benda itu sama dengan berapa lusin? Nah, sama dengan begitu kan? Nah, sekarang 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl sama dengan berapa mol? Jadi jawabannya angka yang diketahui dibagi bilangan Avogadro. Nah, hasilnya adalah 2 mol. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi ini konsep mol yang pertama. Kita lanjutkan konsep mol yang kedua. Konsep mol yang kedua berkaitan dengan AR dan MR yang minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi mol itu, cara menghitung mol adalah massa dalam satuan gram dibagi dengan AR, atau mol sama dengan gram dibagi dengan MR. Kita ke contoh soal ya. 54 gram air atau H2O itu berarti sama dengan berapa mol? Berarti kita mencari apa dulu? Ya, mencari MrH2O. Ketemu 18 ya. Nah, setelah MR kita masukkan ke persamaan di atas, yaitu yang sebelah kanan, karena MR. Mol sama dengan gram per MR, massa dalam satuan gram maksudnya per MR. Jadi 54 per 18 sama dengan ya 3 mol. Baik, kita lanjutkan contoh soal kedua. 2 mol karbon itu sama dengan berapa gram? Berarti mencari apa? Mencari AR-nya karbon dari tabel periodik. Jawab. Mol sama dengan gram per AR seperti rumus yang sebelah kiri. Berarti cara mencari gram sama dengan mol dikalikan AR. Jadi ya 2 kali 12 sama dengan berapa gram? 24 gram. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan dengan konsep yang ketiga. 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Ini khusus wujud gas dan ada keterangan pada STP, pada keadaan standar. Keadaan standar yaitu temperaturnya 0 derajat, tekanannya 1 atmosfer. Ingat ya? Ya. Jadi contoh, 11,2 liter gas CO2 pada STP itu sama dengan berapa mol? Ya, kalau 1 molnya 22,4 liter,
Kalau 11,2 liter berapa mol? Ya, jadi angka yang diketahui dibagi dengan tetapan STB, yaitu 22,4. Jadi hasilnya adalah setengah mol. Contoh soal kedua, 2 mol gas O2 pada STB sama dengan berapa liter? Ini jawabannya, ya 2 kali angka tetapan yaitu 22,4 liter, hasilnya 44,8 liter. Paham ya? Kalau belum paham nanti silakan bertanya langsung ke saya atau lewat WA. Kita lanjutkan konsep mol yang terakhir, yang keempat. Untuk gas pada keadaan non STP atau tidak ada keterangan 0 derajat Celcius atau 1 atm, maka berlaku hukum gas ideal. Jadi P kali V sama dengan N kali R kali T. Ini adalah yang keempat. P adalah tekanan dalam satuan atmosfer, V adalah volume dalam satuan liter, N kecil adalah mol, R adalah tetapan gas ideal, angkanya 8,314 Joule per kilo per Kelvin kali mol. T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, dicatat ya. Baik, jadi ada 4 konsep mol yang hari ini sudah kita pelajari. Ini disebut dengan gas ideal. Baik, ke latihan soal ya. Silakan nanti di screenshot. Ini latihan soal untuk pertemuan kita kali ini. Ya, latihan soal kedua yang kemarin menghitung MR yang ada 4 soal itu latihan soal 1, yang ini latihan soal 2. Silakan di screenshot, dikerjakan di buku, dikumpulkan pada saat luring ya. Luringnya nanti pada bulan Februari untuk kelas yang tidak pernah kebagian luring saya. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.